Sebut nama seseorang dalam doa agar berjodoh. Bolehkah? Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan dulu loncengnya ya sahabat. Terima kasih. Jodoh adalah sesuatu yang sangat rahasia. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu siapa berjodoh dengan siapa. Meski begitu, perkara jodoh menjadi hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, apalagi bagi kalangan muda yang sedang dalam penantian menemukan pasangan idaman. Pernahkah kamu berdoa meminta jodoh? Atau menyebutkan nama seseorang dalam panjatan doa agar dia menjadi jodoh kita? Misalkan doanya begini, ya Allah, ini orang udah cakep, mapan, baik, sopan, hafiz, kayak nggak ada kurangnya sedikit pun. Jadikanlah ia sebagai jodohku. Seandainya dia bukan jodohku, jadikanlah aku yang jadi jodohnya. Atau berdoa seperti ini, ya Allah, jadikanlah dia jodohku. Kalau ternyata bukan jodohku, jangan jadikan dia jodoh siapa-siapa ya Allah, karena aku takut cemburu. Bolehkah berdoa demikian? Pengasuh Rumah Fikih Indonesia, Ustazah Aini Aryani LC, mengatakan, doa tadi terkesan memaksa sama Allah dan sebaiknya dihindari. Beliau mengatakan, kalau mau doa seperti itu silakan-silakan saja, tapi soal Allah mengabulkan atau tidak, itu kan hak prerogatif Allah. Jelasnya. Lantas, doa seperti apa yang sebaiknya dipanjatkan? Ustazah Aini mencontohkan doa seperti ini. Ya Allah, seandainya dia baik untukku, maka jodohkanlah aku dengan dia. Sebutkan namanya. Tapi, kalau dia tidak baik untukku, jangan jodohkan aku kepada dia. Seandainya dia bukan jodohku, dan menurut engkau tidak baik untukku, maka hilangkanlah perasaan suka ini ya Allah. Jangan sampai engkau membuat aku naksir kepadanya, tapi ternyata dia bukan untukku. Doa tersebut boleh-boleh saja. Kita melas-melas begitu kepada Allah. Itu boleh. Yang nggak boleh itu melas-melas kepada orangnya. Misalnya, wahai engkau yang aku kagumi, jadilah engkau jodohku. Nah, itu nggak boleh. Karena yang menentukan jodoh atau tidak itu Allah. Maka, kita minta melasnya sama Allah. Ungkapnya, jika kita menyukai seseorang, kita dianjurkan untuk sholat istikharah. Dalam sholat tersebut, kita bisa berdoa, ya Allah, seandainya orang ini, sebutkan namanya, baik untukku, untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk akhiratku, maka dekatkanlah aku dengannya. Dekatkan dia denganku dengan caramu yang terbaik, dan berkahilah kami di jalan yang engkau ridhoi. Satukanlah kami dalam pernikahan. Kemudian, doa dilanjutkan, seandainya orang ini buruk untuk diriku, keluargaku, untuk agamaku, untuk duniaku, untuk akhiratku, maka jauhkanlah aku darinya, dan jauhkan dia dariku. Walaupun tidak jauh secara jarak, tapi secara perasaan, ya Allah, tolong jauhkan. Tolong buang rasa kagum ini. Tolong buang rasa ingin memilikinya, kalau menurut engkau, dia bukan untukku. Ustazah Aini mengatakan,
menyebutkan nama seseorang untuk jadi jodoh kita boleh-boleh saja. Tapi, jangan sampai kesannya memaksa atau mendikte Allah. Karena Allah yang lebih tahu siapa yang terbaik buat kita. Mungkin dalam pandangan kita dia kaya dan ganteng, padahal di belakang kita, dia misalnya jarang sholat, jarang mandi, atau kurang pengertian pada orang lain. Jangan sampai kita mendikte Allah, karena Allah tahu yang terbaik buat kita. Ungkapnya. Bisa jadi, ketika kita mencintai dan menyukai seseorang, tapi ternyata dia buruk untuk kita. Kita dapat orang kaya misalnya, tapi bakal menjadikan kita sombong nantinya. Maka Allah menjodohkan kita ke orang yang tidak kaya. Allah menyimpan rahasia di situ. Ungkap Ustazah Aini. Contoh lain, ada yang ingin banget berjodoh dengan orang ganteng, sampai-sampai keduanya sudah saling naksir, tetapi ternyata Allah gagalkan pernikahannya. Pasti ada hikmah di balik itu. Mungkin kalau menikah dengan orang itu, bisa saja dia berpaling ketika melihat yang lebih cantik. Intinya, pasangan yang dijodohkan Allah untuk kita, dialah yang terbaik, pilihan Allah. Maka, jaga baik-baik. Jangan sampai dikhianati. Jangan sampai dilukai perasaannya. Pesan Ustazah Aini. Buat sahabat info inspirasi kehidupan yang belum ada jodohnya, perbanyaklah berdoa, bermunajat kepada Allah. Mintanya carikan jodoh yang terbaik di mata Allah, di waktu dan situasi terbaik di mata Allah. Semoga info ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya sahabat. Terima kasih.